Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Al-hadis atau kama qala. Hadirin hadirat sedaya para rawuh jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin alun-alun Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam hari ini mengawali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di tempat yang mulia ini, kita niati iktikaf, dan hadir kita mudah-mudahan betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulinatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين amin. Para jamaah sekalian, sampailah kita di hadis yang ke-5 kemarin pada Selasa pekan yang lalu. Kita ulas sedikit di mana hadis itu memberikan sebuah pelajaran pada kita agar kita jangan sampai didapati oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat atau di waktu-waktu, di saat-saat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cemburu, meningkat lebih tinggi lagi, mengeman-eman kita, termasuk kasih sayangnya Allah, termasuk sifat welasnya Allah. Jangan sampai kita didapati, ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan pewujudan Islam, iman, atau iman Islam ihsan. Jadi ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yarahu fa innahu yaraka. Artinya puncak kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tapi merupakan kebutuhan kita untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita maklumi dan kita tahu 5 kali sehari kita ini diundang oleh Allah. Diundang oleh Allah dengan panggilan yang sangat sempurna. Makanya macam panggilan Allah itu ada 3.
Yang pertama adalah panggilan adzan. Ini panggilan adzan. Makanya doanya adzan itu apa? Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. Jadi ya Allah yang mempunyai panggilan sempurna. Tiada panggilan yang sempurna di dunia ini kecuali panggilan adzan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari semalam kita dipanggil oleh Allah, suruh menghadap, dan Allah tidak pernah berucap bosan kepada kita. Coba kalau kita ke tempatnya pejabat, ya, ngadep gubernur, ngadep bupati, ngadep presiden, sehari semalam 5 kali, ayo coba tunjukkan ke saya. Ayo pejabat mana yang tidak bosan sama kita. Tapi ini kita dipanggil oleh Allah. Pintu masjid terbuka mablak-mablak, musola terbuka, tidak ada kunci, ya, dipanggil oleh Allah sehari semalam 5 kali untuk kita beribadah, bermuwajahah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah ini. Salat merupakan media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya terapi untuk kita bisa keluar dari berbagai macam problematika kehidupan ini, Allah sudah memberikan terapinya. Dengan apa? Salat. 2 dengan sabar. 3 dengan memperbanyak zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ia punya watak dan karakter, selalu hatinya ingat Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, satu-satunya cara untuk membuat pikiran kita terang dan hati kita tenang, tiada lain tiada bukan adalah dengan zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi ujian yang silih berganti, permasalahan yang silih berganti kepada kita, satu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya sudah habis, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka konsep kita adalah tidak boleh suudzon kepada Allah. Kita harus husnudzon kepada Allah. Betapapun kita dalam keadaan yang serba sulit, serba menghadapi masalah, kita tidak boleh kemudian suudzon kepada Allah. Jangan-jangan Allah ini membenci saya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena pada hakikatnya adanya ujian yang berupa kebahagiaan ataukah sesuatu yang menyusahkan, keduanya adalah ujian buat kita. Cuman rata-rata orang itu lebih siap diuji seneng timbangannya susah kayaknya ya. Padahal seneng ini bahaya loh. Tingkat efeknya ini lebih bahaya daripada diuji susah. Ya. Tapi kadang orang itu lebih siap diuji seneng ya. Diuji soge kayaknya lebih siap timbangannya diuji melarat. Ya, jadi pada hakikatnya kehidupan dan kematian, kebahagiaan dan kesusahan, ya, apa kesenangan dan kesedihan Allah hadirkan kepada manusia. Yang keduanya itu untuk menguji sampai di mana tingkat kualitas keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Allah sudah menyampaikan
ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian kira kamu dengan berucap iman, kamu iman, kamu iman, kamu iman, kemudian Allah tidak memberikan ujian kepada kita? Allah pasti memberikan ujian kepada kita. Tetap kita yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian, permasalahan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi konsep kita adalah tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa dimanapun kita berada, pada waktu apapun kita berada, kita tetap di tempat-tempat, di waktu-waktu yang membuat Allah senang, yang membuat Allah ridho kepada kita. Jadi hadis ini memang betul-betul membutuhkan tingkat keimanan yang sudah stabil, ya, tingkat keimanan yang sudah stabil, ya, keimanan sudah kokoh, keimanan yang sudah kuat. Nah, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini cukup panjang, yang ringkasan ceritanya itu ada 3 orang pada zaman Bani Israel. 3 orang ini diuji penyakit oleh Allah. Orang yang pertama diuji dengan penyakit belang-belang. Ya, belang-belang itu ya kulitnya itu ya berwarna belang. Ya, apa itu, putih nggak putih, coklat nggak coklat, ya, belang. Kemudian yang kedua yaitu orang yang diuji oleh Allah dengan apa? Tidak punya rambut sama sekali di kepalanya. Nah, orang yang ketiga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Jadi orang pertama ini punya penyakit belang, orang yang kedua punya penyakit tidak tumbuh rambutnya sama sekali, yang ketiga yaitu orang yang buta. Tiga-tiganya ini dirawui malaikat Jibril. Ya, semuanya atas izin Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang kepada orang yang pertama, "Hei, fulan, kamu diuji oleh Allah dengan penyakit belang. Kira-kira apa yang kamu minta kepada Allah? Allah menyuruh saya untuk menyembuhkan kamu." Ya, malaikat Jibril, saya ingin saya ini sembuh, penyakit belang saya ini hilang, orang-orang tidak menjadi jijik sama saya, orang-orang menjadi senang kepada saya, karena penyakit belang ini membuat orang menjauhi saya. Maka dengan izin Allah, malaikat Jibril ini mengusap wajahnya, tangannya, badannya, sekujur tubuhnya, yang seketika itu penyakit belangnya hilang, wajahnya berseri-seri bagus, tubuhnya berseri-seri bagus, hilang pokoknya penyakit belangnya. Ternyata tidak itu aja. Kamu sudah disembuhkan. Kira-kira apa permintaan kamu yang kedua? Kalaulah saya diizinkan malaikat Jibril, saya minta hewan ternak berupa unta. Berupa unta saya akan berternak, berusaha, berikhtiar, bekerja dengan saya berternak unta. Akhirnya dengan seizin Allah, unta yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada orang yang pertama ini dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting. Ya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada orang yang kedua, yaitu orang yang punya penyakit tidak ada rambutnya sama sekali. Apa istilahnya? Pelontos, ya. Nah, jadi, kemudian malaikat Jibril mendatangi orang yang kedua. Fulan, kira-kira kamu ini pingin apa? Saya ini diutus oleh Allah, kamu bilang cepat. Ya malaikat Jibril, seperti yang jenengan sintingali, saya ini tidak ada rambut sama sekali.
Saya ingin Allah menyembuhkan penyakit saya dan saya punya rambut kembali seperti orang lain, sehingga orang lain menjadi suka sama saya. Akhirnya dengan seizin Allah, tangannya malaikat Jibril mengusap kepalanya. Maka seketika itu dengan seizin Allah, rambutnya tumbuh lebat. Ya. Ternyata tidak itu juga. Kamu minta apa setelah sembuh kamu ini? Saya minta saya ini diberi hewan ternak berupa lembu. Lembu itu apa? Sapi. Saya akan berusaha, saya akan bekerja dan berternak dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga lembu bunting diberikan kepada orang yang kedua. Kemudian malaikat Jibril datang kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang diuji oleh Allah berpenyakit buta. Maka kemudian tanya kepada fulan, fulan, saya ini disuruh oleh Allah datang kepada kamu, ya, apakah yang kamu minta saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat Jibril, saya minta dua mata saya ini bisa normal kembali, bisa melihat kembali. Dengan seizin Allah diusap kedua matanya. Maka saat itu juga kedua mata orang yang ketiga ini sembuh. Ternyata tidak itu juga yang ditanyakan. Hei, kamu sudah sembuh, kira-kira apa yang kamu minta kepada Allah? Malaikat Jibril, kalau saya diizinkan, saya minta hewan ternak kambing. Akhirnya minta kepada Allah. Saat itu juga kambing bunting diberikan oleh Allah kepada orang yang ketiga. Berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kira-kira 10 tahun. Orang yang pertama penyakit belang sembuh, untanya itu banyaknya sak luasnya lembah di suatu gunung. Unta. Demikian juga orang yang kedua, penyakit pelontos tadi, gondol tadi. Ya, dia dengan tekun bekerja dengan ternaknya. Sak lembah itu penuh dengan lembu, lemu-lemu bisa, ya, penuh. Demikian halnya dengan orang yang ketiga, yang dulunya penyakit buta, ya, kemudian sembuh. Hewan kambing itu yang dulunya satu beranak pinak sampai sak lembah itu penuh dengan kambing hewan ternaknya. Malaikat Jibril datang lagi. Tentu tidak seperti penampilan yang pertama. Yang kedua ini malaikat Jibril menjelma atau berubah menjadi orang miskin dengan pakaian yang compang-camping, ya, wajah melas. Maka didatangi satu persatu. Datanglah malaikat Jibril kepada orang yang pertama. Wahai fulan, saya ini orang jauh, saya ini perjalanan yang melelahkan. Maksud saya ke rumah sampean, minta belas kasihan sampean, sudilah sampean bersedekah untuk saya dari hewan ternak yang sampean miliki. Apa jawaban orang pertama? Enak aja, hewan ternak yang saya punya ini turun temurun warisan dari orang tua saya kembangkan hewan ternak ini. Kamu enak-enak minta sama saya, sudah pulang sana. Wah, ternyata diusir. Padahal itu malaikat Jibril. Diulang dari ke sana. Apakah kamu lupa 10 tahun yang lalu engkau kedatangan seorang tamu yang di situ tamu itu meminta apa yang kamu minta kepada Allah dan Allah mengabulkan doa-doa kamu? Udah, saya tidak urusan, saya lupa 10 tahun yang lalu. Masya Allah, ini ya, ini Masya Allah. Orang itu kalau sudah termotivasi oleh dunia, Masya Allah, mata batinnya tertutup, mata penglihatan nuraninya tertutup oleh kemewahan dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan, wa mal hayatun dunya illa mata'ul ghurur.
Ya Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kemewahan dunia, keindahan dunia, gemerlapnya dunia membuat engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini sebelum ayat diawali dengan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu kan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nyata orang yang pertama ini dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dengan kekehnya ia mengatakan bahwa hewan ternak yang ia punya adalah hasil usahanya sendiri. Ia dapatkan itu dari turun-temurun orang tuanya. Masya Allah, tertutup hatinya. Ya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada orang yang kedua dengan pakaian yang sama, dengan tampilan yang sama, yaitu macam orang miskin. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Fulan, kasihani saya ini orang jauh, perjalanan yang akan saya tempuh masih cukup jauh. Saya bermaksud minta belas kasihan sampean. Sudilah sampean sedekah kepada saya, sekedar untuk perut saya, sekedar untuk bekal perjalanan saya. Enak aja, kamu ndak ikut soro sama saya kok, minta hewan sama saya, minta sedekah sama saya. Sudah, pulang aja. Masya Allah. Ini jadi orang yang pertama dengan yang kedua ini sama jawabannya, mengusir malaikat Jibril yang saat itu tampil sebagai orang miskin. Malaikat Jibril juga mengingatkan, apakah kamu tidak ingat 10 tahun yang lalu engkau dalam keadaan tidak punya rambut sama sekali, kemudian engkau meminta kepada Allah dan Allah menyembuhkan kamu. Sudah, tidak ingat saya. Semua yang saya miliki ini adalah hasil upaya saya, hasil usaha saya. Enak aja kamu minta sama saya. Masya Allah. Akhirnya datang kepada orang yang ketiga tadi, yaitu orang yang disembuhkan oleh Allah setelah ia mengalami kebutaan. Ya, ternyata beda. Orang yang ketiga ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, monggo, pinarak. Saking pundi panjenengan niki sinten? Kula niki tiyang tebih, kula niki melanjutkan perjalanan singgah di sini bermaksud saya ini kehabisan bekal. Sudilah panjenengan bersedekah kepada saya. Sudilah panjenengan mengasihkan sebagian hewan ternaknya kepada saya. Sudah, kisana, wahai fulan, ambil sesuka kamu. Silahkan kamu pilih kambing mana yang engkau kehendaki. Masya Allah, ini bedanya orang yang pertama dengan orang yang kedua. Orang yang ketiga ini orang dermawan. Ya, makanya saya jadi ingat satu kisah Hasan Al-Basri itu di Masjid Madinah selalu membentuk halakoh, pengajian. Suatu ketika beliau menyampaikan, kelak mendekati akhir zaman, Islam ini bisa kuat, bisa runtuh. Kenapa bisa demikian, wahai Hasan Al-Basri? Ada dua hal yang membuat agama Islam ini senantiasa lestari dan kuat, dan ada dua hal pula membuat agama Islam ini hancur pelan-pelan sampai hilang di telan masa. Dua hal yang menyebabkan Islam ini menjadi kuat dan jaya, yaitu orang-orang Islamnya satu, dermawan. Yang kedua, tidak mempunyai sifat tamak, sifat rakus. Ini Masya Allah, ini Masya Allah, ini pengingat kita. Hasan Al-Basri itu tokoh sufi terkenal abad kedua Hijriah, generasi tabi'in. Jadi kalau umat Islam ini sudah tidak dermawan, kalau dermawan, ya, satu dermawan, yang kedua tidak tomak, tidak rakus, maka Islam ini akan kuat, jaya selama-lamanya. Sebaliknya, dua sifat apabila dimiliki orang Islam, maka Islam akan hancur dalam tempo cepat.
cepat atau lambat akan hancur. Satu, apabila orang Islam terjangkit penyakit bakhil, penyakit medit. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, penyakit tomak, penyakit rakus. Inilah dua sebab yang bisa menghancurkan Islam. Nah, makanya sakha, sifat dermawan itu apa? Sifat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Itu sifat dermawan. Yaitu sifat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari api neraka. Kalau sifat bakhil ini ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Sifat bakhil itu, sifat medit itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari surganya Allah, mendekatkan kita kepada neraka. Coba jenengan angen-angen, jenengan riyen dugi ten ngene donya niki, nggih, mosok beto dhuwit sak plastik. Mosok lahir terus nggawa kulkas situk-situk. Mboten. Jenengan darawuh ten donya niki mboten beto napa-napa. Makanya bayi lahir niku gegem ngene. Kiwane gegem, tengene gegem. Weh, dianggap donya kasih digegem kabeh. Kayak dipek kabeh. Tapi saat meninggal udar pun. Ka ana wong sedo nu tangane ngeten niku wonten. Mesti ngeten. Mesti ngeten. Nggih, kula niku nunggoki wong nazak mboten pisan pindho. Zaman nang Surabaya bolak-balik. Nduk omah tangga kiwa tengen. Nggih. Dadi orang kalau sedo niku tangane ngeten. Lek lahir ngeten gegem kabeh. Bayi ngene kabeh. Kaya-kaya donya nanti cekel kabeh. Mulai wis sedo ngeten, biar ngeten. Nah niki isyarah. Isyarah. Jadi artinya bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, pada hakikatnya adalah akan menjadi milik anak-anak kita atau milik orang lain. Makanya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabda, ad-dunya daru man liman daralah. Dunya niki omahe wong sing gak duwe omah. Jenengan bangun omah, apakah selamanya akan di situ? Mboten. Nggih, jenengan dikubur nang jero omah. Iso omah gak iso boblas, medeni. Nggih. Wa maluman lima lamalah. Wa maluman liman lamalah. Dan harta yang kita miliki di dunia ini pada hakikatnya akan menjadi milik orang lain. Nggih, duit 100 dicekel pengin nggih tuku iki pecah duit 100 niku. Duit 100 wis pecah dadi 50, dadi 70, dadi 20, cepet pun gak usah ngenteni 3 dina napa malih jenengan napa ahli hisab. Wah, temenan wis. Nah itulah dunia. Maka dunia yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau harta ini kita tasarrufkan untuk melestarikan ngurip-ngurip agamane Gusti Allah, maka harta itulah yang nanti akan punya peran, akan berharga, akan menolong kita sak wayah-wayah nasibe awake dhewe menemene nduk akhirat nggih kurang mujur. Nah, malaikat tak delok wong iki amele ya pas-pasan. Deloken be wonge ahli sedekah. Oh nggih Gusti, tiyang niki lek wayahe Ramadan selalu mbeto teh sak ceret ten ngene masjid dengan niatan memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, poso niki kirang-kirang wulan, kirang petang wulan nggih. Niki Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadis Tsani, Rajab, Sa'ban, kurang 5 wulan. Kurang 5 wulan maneh. Nah ini malaikat deloken wong ki amale pas-pasan, ana sedekah enggak, ana jariah enggak. Oh nggih Gusti, tiyang niki entengan wonten masjid dibangun,
wonten musala dibangun nempleno semen mbok 3 mbok 4 mbok 5, oh iya malaikat rupakno jariyahe wong iku kelawan ganjaran sing nolong marang dheweke mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Lho niki para rawuh. Makanya Rasulullah menyampaikan harta itu ada macam 3. Pertama yang dimakan, yang diminum berujung kepada sesuatu yang menjijikkan. Mangano sego sing enak, ngopo sate, ngopo, wah malah gak karu-karuan nih dadine nggih. Nah, enak-enak mangan botok simbukan, segone punel, sambel jeruk pecel. Nyes, tau enak niku nyaman niku nggih. Nggih. Napa kulup kangkung ibuke nyauti sambel aling ya. Yang kedua, apa yang kita pakai berujung kepada sesuatu yang rusak. Kelambi, sepeda motor, omah, suatu saat akan menemui kerusakan. Kelambi niku lek umur 2 wulan 3 wulan mulya kelambine nduk dhuwur panggone. Tapi lewis oleh setahun, 2 tahun, 3 tahun, mudhun derajate. Mari Indonesia dhewe, akhir terus nduk pawon, mari nduk pawon dadi gombal, mari gombal buak. Itulah perkara dunia. Tapi macam harta yang ketiga kata Rasulullah, yaitu harta yang ditasarrufkan untuk agama, yang dijariahkan untuk kemaslahatan umat, yang digunakan untuk yatim piatu, yang digunakan untuk pendidikan. Inilah harta yang kekal, harta yang akan menolong kita nanti di akhirat. Para jamaah sekalian, di akhir kesimpulan dari cerita ini, jadi orang yang pertama yang pada saat itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang kedua dengan hukum yang sama, akhirnya hewan ternaknya mati satu persatu, penyakitnya balik lagi. Sing penyakit belang biyen balik belang maneh, sing penyakite nuwun sewu gak duwe rambut balik gak duwe rambut maneh. Ia akhirnya dikucilkan, ia akhirnya dijauhi oleh tetangga kanan kirinya. Tapi yang ketiga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semakin dia mendermakan hewannya, menjariahkan hartanya, semakin berlipat-lipat. Kula dereng nemu wong sing ahli sedekah iku tambah melarat, mboten wonten. Mboten wonten rumuse. Sing napa jenenge? Sing kenyataan adalah, yang benar adalah orang yang kemudian menasarufkan hartanya, menjariahkan hartanya, itu hartanya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Masya Allah. Nah ini, jadi harta itu jangan, rizki itu jangan ditafsiri harta saja. Punya anak-anak yang sukses, punya anak-anak yang berhasil, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, itu harta yang tiada tara harganya, tiada tara harganya. Punya keluarga yang adem ayem, ya, punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya manut, istrinya manut. Nah ini makanya Rasulullah menggambarkan baiti jannati, baiti jannati. Masya Allah, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan termasuk rumah tangga kita semua. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi, di antara tanda-tanda seorang muslim yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Nah, timbangane jenengan ngobrol ngalor ngidul nyekel tasbih zikir nang Gusti Allah. Nah niki lho nggih. Jadi orang yang cerdas, orang yang baik, orang yang bagus adalah meninggalkan sesuatu, apakah bentuknya adalah perbuatan ataukah ucapan yang tidak ada manfaatnya. Nah,
Kecuali kalau itu majelis ilmu, majelis zikir, monggo. Nah, seperti kita saat ini termasuk majelis-majelis yang membawa manfaat. Bahkan majelis-majelis yang disukai oleh Allah. Jadi majelis zikir, majelis ilmu itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan penduduk langit. Nah, ini hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairihi. Hadis berikutnya an Umar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yus'alur rajulu fima daraban imra'atahu rawahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis ini meriwayatkan dari Sayyidina Umar. Nah, ini jadi orang laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, ya. Ya, percekcokan itu kadang terjadi, yaitu bumbu-bumbunya rumah tangga. Jadi pesennya apa? Nggih koyok mangan itulah. Mangan itu kan pakai sendok, pakai garpu. Muni cetek-cetek nduk dhuwur piring, tapi piringnya ojo sampai pecah. Paham nggih? Nah, ini tuntunan kita berumah tangga. Tuntunan kita berumah tangga. Rasulullah pun mengatur itu. Ya, Sayyidina Umar itu ya ke suatu ketika didatangi oleh salah seorang sahabat, yang sahabat ini nuwun sewu lagi ada masalah dengan istrinya. Yo mesti gak karu-karuan. Nggih, gagao wong lanang, panglima bintang 5 ta, bintang 4. Niku njobone omah. Tapi lek nduk omah iki kelepek-kelepek kaya larut. Bintang 4 bintang 5 ilang, nggih. Awake dhewe niku wong lanang gak patek napa jenenge? Gak iso menang lah. Nggih, kali tiyang estri gak iso menang. Mangkane sahabat niki karepe ngoten nggih, njuk konsultasi nang nggone Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niki masyaallah nggih, numpak jaran sing paling apik nduk nggone Arab. Jaran Sumbawa lah. Nggih. Dedeke Sayyidina Umar niku lek numpak jaran, suku tengene nemplek lemah, sikil kiwane nemplek lemah. Dadi wonge gedhe dhukur. Gulat menangan. Lho ngoten niku lho, nuwun sewu. Nalikane sahabat niki kajenge konsultasi nang nggone Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum mboten dijawab. Dilirik teko nggone cendela. Sayyidina Umar niki lho, pas dioring-oring ambek bojone. Ya Allah, Sayyidina Umar sing diwedeni kaya ngono niki lho. Pepleh pun wis nduk ngarepe garwane. Masyaallah. Karena tamu kan. Nah, akhirnya napa? Basa wis mari, Sayyidina Umar niku ngelirik kaya ana wong sing nduk ngarep iku. Nggih. Akhirnya napa diplayoni Slimat. Fulan, rene yo ana apa? Napa rene yo? Nggih Sayyidina Umar. Kayake padha niki masalahe. Kula niki wau sejone mriki, kula niki ngajenge nyuwun nasihat ten jenengan. Polane kula niki pirang-pirang dina dioring-oring ambek bojo kula. Tibane kok padha. Ya Allah, ya. Akhire Sayyidina Umar tutur-tutur, ya, awake dhewe iki padha rumah tangga. Nggih, bojone awake dhewe iku ya wong wadon, ya menungso. Aku gak tega umpama aku melok padha muring-muringe. Coba pikiran, esuk umba-umba ngramut anake dhewe, masakno, nggih, awan titik, nggih, gorong mentas-mentas teko pawon. Durung sore, durung mari umba-umba, sore ngentasi maneh, lempit-lempit. Ya, awake dhewe wong lanang nduk jaba, ora ono ngalor ngidul, awake dhewe gak tau roh ya apa. Klambi iki rusuh terus moro-moro wis resik, awake dhewe karek siap cepak gawe. Aku ya nyadari sing kaya ngono iku. Nggih, aku ya nyadari wong wadon niku mulya. Masyaallah, nggih. Nanti niki memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran nang gone awake dhewe. Nggih, monggo rumah tangga niki tata sing sae. Ibarate mangan sak piring, cetak, ojo sampai piring iki pecah. Nek kadung pecah, nggih, mampu awake dhewe nyulasi,
dipelakban, tetep tampilane gak sempurna lagi. Makanya tiang estri niku mar'atun, bahasa Arabnya mar'atun. Mar'atun niku mir'atun, al mar'atu kal mir'ah. Wong wadon niku kaya kaca. Nek kadung pecah, disambung maneh, digawe ngilon, gak sempurna maneh. Maka kita hati-hati. Ibu atau istri kita adalah madrasatul ula. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan, kalau ada orang laki-laki sukses, maka lihatlah dua perempuan. Satu adalah ibunya, yang kedua adalah istrinya. Orang yang sukses ada dua wanita di balik kesuksesan seorang pria. Siapa itu? Ibunya dan istrinya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.